Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 16. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun berpura-pura buta, dan berjalan maju untuk duduk di sebelah Dewa Raja Bai Cheng, ketika Ling Xia Tianzun melambaikan tangannya ke Tan Yun, "Yuner, kamu dan Xin dan Simin duduk di sebelah gurumu." Begitu kata-kata ini keluar, penonton tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun begitu disukai oleh Ling Xia Tianzun. Itu tuannya. Setelah Tan Yun menerima pesanan, dia menyuarakan kepada Dewa Raja Bai Cheng dan Raja Mu Feng untuk berbicara dengan keduanya setelah jamuan makan. Setelah itu, Tan Yun, Li Ximin dan Xin duduk bersama di meja atas, sementara Suan Yuanrou duduk di samping Dewa Mu Feng. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, "Hari ini Tianzun ini mengumumkan satu hal, Jing Yun sekarang menjadi murid langsung dari Tianzun ini." Setelah mendengar ini, semua orang melihat mata Tan Yun berubah. Anda harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara murid terdaftar dan murid langsung. Semua orang tahu bahwa Tan Yun akan dapat mempraktikkan teknik unik guru Tianzun di masa depan, 10.000 cara kembali ke seni. Selamat. Raja para dewa dan para bangsawan mulai memberi selamat. Raja dewa tertinggi berdiri dan berkata, "Tuan muda Jing, muda dan menjanjikan, dia akan menjadi senjata hebat di masa depan." Tan Yun bangkit dan mengepalkan tinjunya pada Raja Dewa tertinggi. Kemudian, menghadap Ling Xia Tianzun, dia berkata, "Tuan, masih ada setengah jam sebelum pernikahan. Bagaimana dengan murid memberitahumu apa yang aku lihat dan dengar di jurang yang ganas?" Ling Xia Tianzun berkata, "Yah, sebagai seorang guru, saya juga cukup penasaran dengan waktu dan ruang independen di alam semesta terakhir, jurang ganas yang menelan dewa." Mata indah Suan Yuanrou yang pandai menunjukkan sedikit kecemerlangan, dan dia sudah menebak niat Tan Yun. "Para murid patuh," kata Tan Yun, berdiri dan melihat sekeliling ke kerumunan, dan mulai berbicara tanpa henti tentang apa yang telah dia lihat dan dengar di jurang menelan dewa. Dia melihat roh jahat ungu di alam semesta terakhir, dan ketika semua orang mendengar bahwa roh jahat ungu benar-benar dapat membatasi kolam spiritual seseorang, dia sangat terkejut. Ketika dia berbicara tentang King Luan kuno yang sepi di gunung yang sepi, mata semua orang penuh rasa ingin tahu. Di hati semua orang, Huanggu King Luan hanyalah eksistensi legendaris. Dikatakan bahwa dengan runtuhnya alam semesta terakhir, Huanggu King Luan, yang dipimpin oleh 6 suku King Luan, menghilang. Tanpa diduga, masih ada satu di jurang yang menelan dewa. Setengah jam telah berlalu, dan semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. "Tuanku, kedua mempelai akan segera datang, dan pernikahan akan segera dimulai." Pada saat ini, seorang pelayan tua dari Raja Dewa Tertinggi melangkah ke aula VIP dan berkata dengan hormat menghadap Raja Dewa Tertinggi. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi mengangguk dan berkata, "Oke, Raja Dewa ini mengerti, kamu bisa mundur." Budak tua itu pensiun. Setelah pelayan tua itu pergi, Tan Yun berbicara kepada Dewa Raja Bai Cheng, "Tuan bekerja sama denganku dan menanyakan berapa orang meninggal." "Oke." Setelah transmisi suara, Dewa Raja Bai Cheng memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, "Yuner, kami para jenius dari alam Dewa Hongmeng, akankah ada korban setelah memasuki jurang menelan dewa?" Mendengar ini, Tan Yun terdiam, matanya dipenuhi simpati, dan dia menatap Gongsun Zhuangli di kursi dengan tatapan penuh kasih. "Apa yang anak ini pikirkan tentangku?" Gongsun Zhuangli diam-diam berpikir, sebuah firasat buruk muncul secara spontan, mungkinkah sesuatu terjadi pada Saner? Tidak, putriku sangat berbakat sehingga hal itu tidak mungkin terjadi." Tepat ketika Gongsun Zhuangli diam-diam berpikir, kata-kata Tan Yun selanjutnya seperti petir dari biru untuk Gongsun Zhuangli. "Oh." Tan Yun menghela nafas, "Patriark Gongsun, sayangnya putrimu Gongsun Sanshan meninggal di jurang para dewa." "Wow." Gongsun Zhuangli tiba-tiba bangkit, tubuh lamanya bergetar hebat. Dia menahan kepanikannya, dan berkata dengan suara bergetar, "Tuan muda Jing, lelucon ini bukan lelucon.
Saya harap Anda tidak membuat lelucon tentang orang tua ini. Patriark Gongsun, apa yang saya katakan benar, putri Anda telah dibunuh. Tan Yun berkata. Air mata berlumpur Gongsun Zhuangli menetes. Saner, putri ayah yang baik. Uhuk, Lingxia Tianzun terbatuk sedikit, Patriark Gongsun sedang berkabung, dan hari ini adalah hari pernikahan, dan menangis adalah sial. Ya, bawahanku tahu apa yang salah. Gongsun Zhuangli buru-buru menjawab, duduk di kursi seperti pisau, menutup matanya, dan menangis di dalam hatinya, putri, ayah tidak bisa membantumu. Jika ayah tidak membiarkanmu masuk dan membunuh Jing Yun di jurang maut, kamu tidak akan mati. Sambil menangis di hati Gongsun Zhuangli, Tan Yun menatap Raja Dewa Tertinggi dan berkata, Raja Dewa Senior, sayangnya keponakanmu Bai Rongsheng juga meninggal. Raja Dewa Tertinggi tercengang, dengan ekspresi sedih. Di kursi belakang, saudara kedua dari Raja Dewa Tertinggi, Bai Lingyun, jika disambar petir, air mata keluar dari matanya, tidak mungkin. Putraku jenius, atau Raja Suci kelas 9 akan mati. Tan Yun menutup telinga, dan berkata satu demi satu, Ma Bo Xiang, keponakanmu Ma Bo juga sudah mati. Oh, omong-omong, Raja Dewa Titan, Patriark Zanpeng, dan Raja Dewa Jiang Long juga terbunuh. Selain itu, keponakanmu Yuan Si, Dewa Raja Yuan, juga sudah meninggal. Tan Yun menghela nafas dengan ekspresi menyesal, yah, jangan bicarakan itu. Aku merasa sedih ketika memikirkan orang-orang yang mati di jurang menelan dewa jenius di dunia Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ada kepanikan di matanya. Dia berbicara kepada Dewa Raja Yuan, Dewa Raja Titan, Zhan Peng, Ma Bo Xiang, Gongsun Zhuangli, dan Raja Long Jiang. Keenamnya tidak bagus. Jing Yun, bajingan, seharusnya tahu bahwa kita mengirim seseorang untuk membunuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memilih orang yang dikirim oleh kita bertuju untuk membunuhnya? Ketika keenam orang itu mendengar kata-kata itu, hati mereka ngeri, dan rahasianya terbongkar akan buruk. Dewa Raja Yuan berkata, jangan panik, semuanya, saya kira Jing Yun, saya tidak tahu bahwa kami mengirim 7 orang mati untuk membunuhnya. Pikirkan, jika demikian, dia adalah murid langsung dari Lord Tianzun, mengapa tidak melaporkan kita? Biarkan Lord Tianzun menghukum kita dengan keras. Keenam orang itu menyebarkan suara mereka satu demi satu, mengatakan bahwa kata-kata Dewa Yuan itu masuk akal. Dewa Raja Yuan berkata kepada 6 orang, Jing Yun, pelacur kecil ini, tahu bahwa dia memiliki musuh dengan kita. Dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia marah kepada kita. Saat 7 Raja Dewa Tertinggi diam-diam berbicara tentang transmisi suara, gong dan genderang di luar kuil berisik, dan jelas terlihat bahwa 2 pasangan yang akan menikah akan datang. Benar saja, pelayan tua yang telah pergi sebelumnya memasuki aula lagi dan memandang Raja Dewa Tertinggi dengan hormat dan berkata, Tuan, waktu pernikahan sudah tiba. Oke, Raja Dewa Tertinggi mengangguk dan berkata, pelayan tua, mari kita mulai. Budak tua mematuhi perintahnya. Pengurus rumah tangga tua bernama Bai Teng. Raja Dewa Tertinggi memberikan Bai Lingyun di tempat duduknya, dan berkata melalui transmisi suara, kakak kedua, kematian Rongsheng, saya minta maaf, jika bukan karena kakak tertua, saya akan membiarkan dia membunuh Jing Yun, dia tidak akan pergi ke jurang menelan dewa. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Bai Lingyun menyeka air matanya dan berkata melalui transmisi suara, kakak, bagaimanapun juga, Jing Yun, binatang buas ini adalah pelakunya. Jika Rongsheng tidak membunuhnya, dia tidak akan mati di jurang menelan dewa. Kakak, kamu harus membalaskan dendam Rongsheng, kamu harus membunuh Jing Yun. Raja Dewa Tertinggi mentransmisikan suara, dengan tegas berkata, kakak kedua, jangan khawatir, aku akan membunuhnya, aku tidak akan pernah menyerah. Kakak, aku merasa lega. Bai Lingyun berkata melalui transmisi suara, kakak, waktunya sudah tiba, biarkan Xuan Qi dan Xuan Yi dan Yu Wensu dan Zhan Zusheng menikah. Ya, setelah suara Raja Dewa Tertinggi ditransmisikan, suara kepala pelayan tua Bai Teng yang dipenuhi kegembiraan datang dari luar aula. Hari baik telah tiba, tolong undang mempelai pria Yu Wensu, Zhan Zusheng, dan mempelai wanita Bai Xuan Yi dan Bai Xuan Qi ke aula. Saat suara itu jatuh,
Bai Teng berjongkok ke aula. Segera, Yu Wensu mengenakan jas pengantin pria, dan Bai Suanyi mengenakan gaun pengantin dengan jilbab merah, memasuki aula. Di belakang keduanya ada Zhan Zusheng dan Bai Suanqi dengan kostum yang sama. Kedua pasangan baru itu perlahan berjalan menuju Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Yuan, dan Zhan Peng di kursi baris kedua di bawah saksi para dewa dan patriark. Ketika keempatnya datang ke kursi baris kedua, Yu Wensu memandang Tan Yun di kursi baris pertama, sangat tidak wajar. Pada saat ini, Lingxia Tianzun berdiri dan memandang keempat orang, dua pasang pendatang baru. Tianzun ini berharap Anda panjang umur bersama. Terima kasih Tuan Tianzun. Yu Wensu, Zhan Zusheng, dan Bai Suanqi berkata serempak, kecuali bahwa Bai Suanyi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera, Lingxia Tianzun duduk sambil tersenyum. Pengurus rumah tua, mari kita mulai. Raja Dewa Tertinggi memandangi Bai Teng dan berkata, budak tua itu patuh. Setelah Bai Teng menjawab, suara itu bertahan lama di aula. Pengantin laki-laki Yu Wensu, pengantin perempuan Bai Suanyi. Pengantin pria menunjukkan leluhurnya, pengantin wanita Bai Suanqi, menyembah langit dan bumi. Saat Bai Teng berbicara, Zhan Zusheng, Bai Suanqi, dan Yu Wensu segera berbalik, menghadap ke langit di luar kuil, dan perlahan berlutut. Hanya Bai Suanyi yang tidak berbalik atau berlutut. Melihat Bai Suanyi tidak berlutut, semua orang di aula saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Uhuk-uhuk, Raja Dewa Tertinggi terbatuk ringan dan berdiri untuk menghadap semua orang dengan tinjunya dan berkata, "YR sangat bersemangat sehingga aku tidak mendengar kata-kata pengurus rumah tua itu dengan jelas." Raja Dewa Tertinggi memandang Bai Suanyi, yang ditutupi jilbab, dan tersenyum, "YR, jangan terburu-buru menyembah langit dan bumi, tidak baik jika waktunya tertunda." Ini ayah. Setelah Bai Suanyi menjawab, dia berbalik untuk berlutut, dan berkata kepada Tan Yun, "Leluhur, hentikan. Jangan khawatir." Tan Yun bangkit dari Lingxia Tianzun setelah mengirimkan suara, dan berkata dengan keras, "Berhenti." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula menatap Tan Yun, bertanya-tanya tentang apa ini. "Yuner, ada apa?" Lingxia Tianzun bertanya. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi memandang Tan Yun dan menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh ketidaksenangan. "Tuan, murid itu memiliki hal-hal penting untuk diberitahukan kepada Raja Dewa Tertinggi, jangan sampai dia terlalu menyesalinya," kata Tan Yun. Lingxia Tianzun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun Dewa Raja Yuan di kursi baris kedua, tiba-tiba, wajahnya menjadi seburuk dirinya, dan firasat buruk muncul di hatinya. "Tuan Muda Jing, tolong katakan sesuatu, dan tolong jangan tunda waktu kunjungan kedua putri saya." Suara Raja Dewa Tertinggi menjadi lebih dingin. "Oke." Tan Yun mengulurkan satu jari, menunjuk ke arah Yu Wensu, dan berkata, "Raja Dewa Tertinggi, dikatakan bahwa Tuan Muda Yuan adalah orang buangan yang tidak dapat menghasilkan keturunan. Jika rumor itu benar, bukankah putrimu baru saja melompat ke lubang api?" Ketika komentar ini keluar, hadirin gempar. "Apa, Yu Wensu adalah orang yang tidak berguna? Bukankah ini tidak benar? Bagaimana mungkin, Tuan Muda Jing hanya berbicara tentang rumor, dan kamu tidak ingin memikirkannya? Jika Yu Wensu benar-benar sia-sia, dan dia ingin menikahi Nona Bai, bukankah ini memalukan Raja Dewa Tertinggi?" "Yah, itu masuk akal." Saat semua orang sedang berdiskusi, Yu Wensu memelototi Tan Yun, "Jing Yun, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu berbicara omong kosong? Apakah kamu tidak mengetahuinya?" Tan Yun berkata dengan ringan. Uhuk-uhuk, Dewa Raja Yuan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan benar, "Tuan Jing, kamu tidak bisa bicara omong kosong." "Ya." Raja Dewa Tertinggi menatap Tan Yun dengan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Yuner, jangan main-main." Saat ini, Lingxia Tianzun berbicara. "Tuan, murid itu tidak main-main." Tan Yun dengan hormat berkata, "Tuan, Suanyi bukan hanya saudara perempuan dari murid itu, tetapi juga muridmu. Kamu juga tidak ingin Suanyi disimpan dalam kegelapan, menikah saja dengan Yu Wensu jika kamu bingung. Tuyer meminta guru untuk menjadi tuan dan menemukan seseorang untuk memeriksa Yu Wensu." Melihat bahwa Tan Yun tidak terlihat seperti lelucon,
Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Tertinggi setelah sedikit berpikir. Tianzun ini menganggap kata-kata Yuner masuk akal. Bagaimana menurutmu? Tuan Tianzun, tetapi jika setelah pemeriksaan, apa yang dikatakan Jing Yun salah, itu akan menunda waktu pernikahan. Raja Dewa Tertinggi membungkuk. Dalam hatinya, dia tidak percaya sama sekali. Dia mengira itu adalah Tan Yun sialan yang dengan sengaja mengganggu situasi dengan disukai di depan Tianzun. Di dalam hatinya, bahkan jika dia memberi Yu Wensu 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menggoda putrinya. Yuner, kata-kata Raja Dewa Tertinggi juga masuk akal. Lingxia Tianzun menatap Tan Yun dan berkata. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, Tuan, karena Raja Dewa Tertinggi tidak memikirkan kebahagiaan putrinya, silakan lakukan sesukanya. Jing Yun, bagaimana sikapmu? Raja Dewa Tertinggi berkata dengan tidak senang, apa artinya Raja Dewa ini tidak memikirkan Xuan Yi? Bagaimana sikapku? Tan Yun berkata dengan dingin, kamu benar-benar berpikir untuk adik perempuanku, jadi kamu dapat menemukan seseorang untuk memberikan pemeriksaan fisik kepada Yu Wensu di depan semua orang. Jika tidak, jangan katakan lagi. Oke, Raja Dewa Tertinggi menahan amarahnya dan berkata, oke, Raja Dewa sendiri akan melakukan pemeriksaan fisik pada Yu Wensu. Jika waktunya tertunda karena kamu menyebarkan desas-desus, maka kamu bisa mengetahuinya. Melihat Raja Dewa Tertinggi yang marah, Lingxia Tianzun menggelengkan kepalanya ke Tan Yun dengan kecewa. Dia merasa Tan Yun terlalu mengabaikan situasi keseluruhan. Pada saat ini, ketika Raja Dewa Yuan ingin menghentikan Raja Dewa Tertinggi untuk memberikan pemeriksaan fisik kepada putranya, semuanya sudah terlambat. Raja Dewa Tertinggi menangkap Yu Wensu, terbang keluar dari aula, menghilang. Setelah hanya 3 tarikan nafas, raungan Raja Dewa Tertinggi yang dipenuhi amarah tak berujung datang dari luar aula, dan aula itu bergetar dan bergetar, Yu Wensu, bajingan. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Dewa Tertinggi mencekram leher Yu Wensu dengan satu tangan, melangkah ke aula, dan membanting Yu Wensu ke tanah. Kemudian, mata Raja Dewa Tertinggi dipenuhi dengan kemarahan yang mengamuk, dan dia berteriak kepada Dewa Yuan di kursi, Saudara Yuan, apakah Anda benar-benar pengganggu untuk saudara Anda? Xuan Yi adalah putri angkatku, tapi dia juga putriku. Kamu berani membiarkan putra sampahmu ingin menikahi putriku. Dewa Raja Yuan tahu bahwa ada yang tidak beres hari ini, dan dia buru-buru menyampaikan kepada Yu Wensu, Suer, ingat, ambil semua kesalahanmu, jangan libatkan ayah, jika tidak, masalahnya tidak akan berakhir. Juga, jangan katakan bahwa Jing Yun yang meninggalkanmu. Begitu kamu mengatakannya, Jing Yun akan membuatmu mati dari menganiaya Xuan Yuanrou. Sekarang Jing Yun disukai oleh Tuan Tianzun. Kami hanya bisa menelan amarah kami saat ini, memahami. Sayang mengerti. Yu Wensu bangkit dari tanah. Saat ini, aula penuh dengan bubuk mesiu, dan para dewa serta patriark. Ini adalah pertama kalinya Raja Dewa Tertinggi sangat marah.